Maka tulisan itu adalah warisan yang paling dahsyat untuk kita semua. Nah, ini yang menjadi motivasi kita semua mengapa kita itu harus menulis. Saya sebagai ketua yayasan menghendaki anak-anak ini punya kreativitas. Salah satunya adalah menulis. Karena menulis itu suatu perbuatan kegiatan yang akan selamanya itu akan tercatat, akan menjadi kenangan yang tak terlupakan. Apalagi dibukukan. Maka di sini saya memang menginisiasi untuk membuat buku Bunga Rampai Keluarga Besar Yayasan Hamba. Dari seluruh komponen, mulai dari anak-anak dampingan, pengasuh atau pendamping, juga pengurus yayasan, bahkan pembina, kami harap bisa menulis nanti dalam satu buku ini. Melibatkan Pak Dr. Haji Muhsin Khalida, ini SP MA MPD. Beliau itu memang orang yang ahli, dan beliau memang sudah banyak karya nyatanya yang diakui secara nasional, karena kebetulan dia juga diakui oleh Wakil Presiden, mendapatkan penghargaan dari Wakil Presiden pada saat Pak Yusuf Kala. Harapan saya terutama itu buku bisa diterbitkan akhir Februari dan di launching pada awal Maret. Orang bilang psycho-writer. Psycho-writer itu orang yang sebenarnya ini saya mengaitkan antara psikologi dan program menulis. Sehingga kenapa psycho-writing itu? Sebenarnya orang ini semua memiliki kemampuan di bidang menulis. Tapi kadang-kadang orang kan ngeblank, jenuh, atau mungkin dia kenapa tidak menulis itu? Nah, karena mungkin diantaranya adalah tidak mood. Nah, karena tidak mood, maka kita menciptakan moodnya itu. Nah, kemudian biasanya saya ada 3 hal yang saya sampaikan kepada para calon penulis itu. Yang pertama itu kan kadang-kadang orang kenapa tidak menulis, katanya nggak punya ide. Maka saya mengajak untuk menghadirkan ide itu dengan cepat dan tepat. Nah, ini sangat penting sekali. Tetapi kita karena kita ini di dunia psikologi, maka yang menghadirkan ide cepat tepat itu yang menyenangkan kegiatan itu. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, itu kadang-kadang orang kenapa tidak menulis? Karena tidak mood. Maka menunggu mood orang itu pada umumnya. Padahal menulis itu nggak perlu, kalau menunggu terus nggak akan datang mood itu. Maka kita harus menciptakan mood. Mood itu tidak ditunggu, tetapi harus diciptakan. Kemudian yang ketiga ini ya, yang dinamakan learning by doing itu ya harus action gitu ya. Menulis itu kalau hanya dibayangkan aja, menulis sulit sekali. Sebenarnya tidak. Menulis itu menyenangkan kalau sudah moodnya sudah jadi, terus kemudian idenya juga ide yang dekat gitu. Karena kenapa nggak jadi tulisan, kadang-kadang kan idenya itu ide jauh. Nulis tentang Amerika, belum pernah ke Amerika, belum pernah membaca Amerika, kok nulis Amerika, maka nggak akan jadi nanti. Maka ide harus kita hadirkan yang sesuai dengan hati nurani. Nah, diantaranya seperti itu. Tapi orang kalau menulis takut dengan tata bahasa, takut dengan titik koma, takut dengan urusan SPOK, nggak jadi nulis nanti. Jadi kalau nulis misalkan selalu ditanya SPOK-nya mana, subjeknya mana, predikatnya mana, terus objeknya mana, keterangannya mana, nggak jadi nulis karena sudah takut. Nah, padahal kita nulis misalkan pagi hari ini aku sedih, aku pagi hari ini sedih titik, nggak ada yang marah gitu, nggak ada marah, kecuali nanti ada kajian bahasa. Nah, saya kira makanya pakai ilmu psycho ini kan menyenangkan ya, yang sesuai dengan apa yang dia inginkan, sesuai dengan waktu yang dia sukai gitu. Tetapi yang menghasilkan produk-produk dari imajinasi itu bagaimana bisa
diproduk jadi sebuah karya tulis. Jadi tulisannya ya kalau tulisan anak SD kan kita tahu, oh maksudnya ini ya sudah, pembaca juga tahu kalau ini adalah tulisan anak-anak. Pembaca tahu ini adalah tulisan mahasiswa. Pembaca tahu ini adalah tulisan dosen. Saya kira seperti itu. Ya, jadi pertama bahwa saya sebagai seorang Muslim, bahwa ayat pertama yang turun ke bumi yang pertama kali itu adalah perintah membaca. Terus kemudian berikutnya ada ayat yang menyampaikan alama bil qalam, itu adalah berpikirlah dengan pena dan kertas. Ini artinya membaca dan menulis itu adalah perintah agama. Nah, itu yang pertama. Dan yang kedua, kita harus punya ini ambisi bahwa untuk mendapatkan amal solih yang tidak akan pernah putus amalnya, itu adalah ketika ilmu pengetahuan itu ditulis. Kita punya pengalaman banyak, kita punya keinginan yang banyak, kita punya ilmu pengetahuan yang banyak. Tapi kalau nggak ditulis, kita mati ya hilang begitu saja. Tetapi kalau kita tulis, kemudian kita cetak, kemudian itu dibaca oleh orang banyak, kita sudah wafat pun bukunya masih, tulisannya masih, karyanya masih. Bahkan kalau monumental, ini menjadi amal solih yang tidak akan putus pahalanya. Nah, maka banyak tokoh-tokoh namanya salafun solih, buku-bukunya yang kita baca saat ini, karya-karya yang sudah 1000 tahun yang lalu, penulisnya sudah meninggal. Nah, itu menjadi amal solih bagi para penulis itu. Nah, maka tulisan itu adalah warisan yang paling dahsyat untuk kita semua. Cara menulis ini gimana rasanya? Rasanya bisa mengeluarkan apa yang dirasakan. Seneng nggak? Senang. Terus yang ditulis tentang apa? Tentang bagaimana perasaannya pada saat ujian. Ujian sekolah.